Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Welcome to my channel. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi dalam menghadapi TPS, khususnya untuk pemahaman bacaan. Jadi di sini saya akan memberikan strategi-strategi yang bisa adik-adik lakukan untuk menghadapi soal-soal terkait dengan pemahaman bacaan di SBMPTN 2020. Jadi apa saja yang perlu disiapkan? Nah, berikut ini penjelasannya untuk kalian. Nah, dalam TPS atau tes potensi skolastik di SBMPTN 2020, subtes pemahaman bacaan tentunya tidak lepas dari yang namanya teks. Nah, kadangkala seperti ujian nasional bahasa Indonesia, ada yang bilang seperti membaca koran atau apalah sebutannya itu. Nah, yang jelas namanya pemahaman bacaan ini pastinya dituntut kemampuan kita untuk membaca yang baik pula. Nah, buat kamu yang tahun ini akan mengikuti SBMPTN dan pastinya bakalan bertemu dengan soal-soal subtes pemahaman bacaan ini. Nah, tentunya pada video kali ini saya akan memberikan strategi belajar yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi soal yang seperti ini. Oke, baik, yang pertama tentunya kalian harus memahami akidah penulisan bahasa Indonesia. Nah, buat kalian adik-adik yang ingin belajar kosakata sesuai dengan panduan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentunya kamu bisa mengaksesnya secara daring ya di portal kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, tentunya buat kalian juga yang ingin melihat Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI, nah kalian juga bisa mengaksesnya di badanbahasa.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan dibuka, silahkan dibaca baik-baik kira-kira kosakata yang mana yang sudah sesuai dengan panduan yang ada. Oke. Nah, yang kedua di sini kalian harus mempunyai kemampuan untuk membaca cepat dan membaca cermat. Apa itu membaca cepat? Apa itu membaca cermat? Nah, berikut penjelasannya. Jadi kedua ini sama-sama membaca, namun beda cara dan tujuan. Ini kalian harus perhatikan ya, antara membaca cepat dengan membaca cermat. Jadi membaca cepat atau biasa disebut dengan membaca memindai, ini merupakan teknik membaca yang bertujuan mendapatkan informasi dengan cara langsung yang masuk ke dalam masalah atau inti informasi yang ingin diketahui. Jadi teknik membaca ini dibutuhkan untuk menentukan judul sebuah bacaan. Jadi kalau misalnya soalnya itu menanyakan terkait dengan kira-kira judul yang sesuai dengan bacaan di bawah ini apa begitu. Nah, kalian harus menggunakan teknik cara membaca cepat ya. Jangan membaca cermat. Karena kalau misalnya kalian membaca secara cermat, itu kalian akan lama begitu. Kalian tidak akan mempunyai banyak waktu untuk membaca karena biasanya teks yang akan dibaca itu sangat panjang sekali. Jadi kalian usahakan membaca dengan cepat dan tentukan judul pada bacaan yang kalian baca itu tadi. Nah, terus yang kedua terkait dengan membaca cermat. Jadi ini berbeda ya dengan membaca cepat. Jadi membaca cermat atau dikenal dengan membaca intensif, ini lebih menekankan informasi yang lebih detail. Misalnya dalam sebuah soal nantinya ditanyakan kata berimbuhan yang kurang tepat atau kata ganti yang tepat dari sebuah kata yang ada di dalam paragraf. Jadi ingat perbedaan membaca cepat dan membaca cermat, karena tentunya cara untuk mengaplikasikan serta tujuan dari keduanya ini sangat berbeda. Ya, jadi baik membaca cepat ataupun membaca cermat, cara mengasah yang paling efektif ialah dengan rajin membaca bacaan. Baik itu baca koran atau baca buku cerita ataupun tulisan lainnya yang memiliki rangkaian paragraf. Yang ketiga, berhati-hati jika ada soal yang menanyakan judul bacaan dan kata berimbuhan. Nah, ini bukan berarti merendahkan soal-soal yang menanyakan pertanyaan lainnya ya. Jadi ini hanya saja soal yang menanyakan tentang judul bacaan dan kata berimbuhan itu lebih sering menjebak dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, soal yang menanyakan tentang judul bacaan ini menguji ketelitian dalam memahami konteks isi bacaan. Jadi, judul itu harus mewakili keseluruhan isi teks. Nah, tentunya biasanya judul pada pilihan jawaban yang salah itu pasti hanya menginformasikan sebagian informasi yang ada di dalam teks. Jadi, usahakan judulnya itu harus menginformasikan semua isi yang ada di teks itu ya, jangan hanya sebagian.
Nah, kemudian soal yang menanyakan tentang kata berimbuhan itu menguji pengetahuan kebahasaan dan juga pemahaman isi dari bacaan tersebut. Jadi biasanya yang ditanyakan itu tentang penggunaan imbuhan dan atau penempatan imbuhan yang salah. Nah, inilah pentingnya memahami PUEBI yang tadi. Nah, jadi kalian kalau misalnya sudah menguasai KBBI dan PUEBI, maka kalian akan tahu yang mana kira-kira bahasa atau ejaan yang baik dan benar begitu menurut pedoman yang sudah dibuat ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai, saya rasa tidak ada masalah terkait dengan bentuk soal yang ini. Oke, baik, saya rasa itu tadi 3 strategi belajar menghadapi TPS khususnya untuk pemahaman bacaan. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya ini kalian bisa kuasai, kalian bisa dalami dan pahami secara menyeluruh, saya yakin terkait pemahaman bacaan ini kalian akan lewati dengan mudah tanpa adanya hambatan yang berarti. Maka dari itu intinya untuk pemahaman bacaan, lebih banyak-banyak membaca lagi, baca apapun itu, bacaan baik koran maupun buku cerita atau apapun itu silahkan dibaca. Dan tentunya kalian harus melihat atau membaca juga terkait dengan pedoman ejaan yang baik dan benar, tentunya di yang termuat di KBBI dan juga di PUEBI ya. Jadi silahkan diakses di link yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya kalian lupa linknya, silahkan dilihat di deskripsi video ini, saya lampirkan juga, silahkan diklik dan silahkan dicermati baik-baik. Oke, baik, saya rasa cukup sekian ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, and share channel ini karena tentunya masih banyak lagi informasi-informasi terkait dengan persiapan SBMPTN 2020 yang akan saya buat. Dan tentunya jangan lupa selalu belajar, mengasah kemampuan kalian dan jangan cepat puas. Karena tentunya masih banyak hal-hal yang mungkin belum kalian dapatkan. Nah, silakan menggali sebanyak mungkin informasi-informasi terkait dengan persiapan SBMPTN. Salah satunya lewat channel ini karena channel ini diperuntukkan atau disiapkan memang khusus untuk kalian yang lagi berjuang untuk menghadapi ujian SBMPTN 2020. Oke, baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Kita cukupkan sekian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wanna scratch this nigga.